Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ananda yang saya cintai semua, yang saya banggakan dan pasti kami doakan, khususnya Ananda dari kelas 11 MIA 3 pada sore ini datang ke rumah kami, mobil khusus lagi di atas kolam ini dalam rangka niat baik, yaitu ingin mewawancarai saya, tahu lebih banyak dan mau banyak tahu tentang kaitannya dengan ikan lele. Ya baik, sebelum saya lanjut, yang pertama saya ucapkan terima kasih kedatangannya di rumah ini. Mudah-mudahan apa yang Ananda inginkan saya bisa berikan jawaban, karena memang ikan lele salah satu jenis ikan yang pernah saya pelajari khusus di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, dan 5 tahun yang lalu saya termasuk telah praktekkan dan cukup berhasil di Kabupaten Sopeng pada waktu saya masih tinggal di Desa Pusara Permai. Namun setelah saya pindah di sini, jenis ikan lele tidak terlalu lagi saya kembangkan. Kenapa? Karena situasi tempatnya yang menyebabkan. Oke, sebelum saya jelaskan lebih jauh, saya kembalikan kepada Ananda apa yang mau ditahu tentang ikan lele. Silakan bertanya. Jadi terima kasih atas apa yang telah Bapak sampaikan. Kami siswa ingin mengetahui lebih dalamnya lagi tentang ikan lele dan ikan lainnya yang Bapak pelihara. Yang pertama kami ingin tanyakan, daya tarik apa yang membuat Bapak tertarik untuk memelihara? Baik, yang pertama kaitannya dengan ikan, secara filosofi bahwa ikan itu salah satu kegiatan yang bagus kita lakukan. Kenapa? Karena itulah ikan tidak pernah ada cukupnya. Tidak pernah ada cukupnya. Hari ini dimakan, besok mau lagi, dan seterusnya. Yang kedua, kalau ikan lele termasuk jenis langka di Kabupaten Sopeng, belum banyak orang pelihara. Juga memang belum terlalu banyak orang yang suka makan, khususnya ikan lele jumbo yang dari Jawa. Tapi setelah dipelihara, hari, minggu, bulan ke tahun, akhirnya semakin bertambah orang suka ikan lele. Dan salah satu teman kita, guru kita, yaitu Pak Kamarudin, sekarang ini terus menerus mengembangkan pemeliharaan ikan lele. Dan pusat sekarang yang besar pembudidaya ikan lele Kabupaten Sopeng yaitu ada di Libukang, Kecamatan Liaja, tepatnya di rumah Om Muhammad Yusuf. Dia termasuk juara 1 Sulawesi Selatan pemeliharaan ikan lele. Demikian pula dengan ikan-ikan yang lain. Alhamdulillah, kalau saya mau hitung-hitung, nanti Ananda saya coba hitungkan berapa luas kolamnya, bagaimana tekniknya, dan berapa hasil yang dihasilkan untuk sementara. Baik Pak, kira-kira apa yang Bapak ketahui tentang ikan lele? Bagaimana cara pembenihan ikan lele? Oke, ikan lele mau dikatakan gampang, mau dikatakan susah. Kenapa? Karena pertama, di waktu kecilnya ikan lele itu terlalu susah untuk dipelihara. Tetapi setelah sebesar telunjuk, maka ikan lele itu sudah dianggap tahan banting. Sudah kuat dengan cuaca, sehingga biar di air mana saja. Tetapi kalau masih kecil, masih memerlukan perawatan yang sangat teliti. Airnya harus teratur, makanannya harus teratur,
karena tidak boleh terlalu kenyang, juga tidak boleh terlalu lapar. Karena ikan lele termasuk ikan kanibal yang tinggi. Kalau waktunya makan belum kasih makan, baru makan di antara mereka. Ya itu ikan lele. Tapi kalau terlalu kenyang, ikan lele itu makan sampai perutnya buncit. Dia menyebabkan bisa lagi mati. Nah, sehingga memerlukan teknik lebih baik sedikit-sedikit daripada langsung banyak. Oh, jadi Pak tidak mudah Pak? Tidak mudah kalau waktu kecil. Makanya tidak banyak, bahkan sedikit. Orang di Sopeng ini budidaya ikan begitu. Sehingga orang Sopeng masih sifatnya beli bibit di Jawa. Pak Kama termasuk beli sampai 3.000 ekor, 5.000 ekor. Saya dulu pernah sampai 30.000 ekor. 30.000 ekor itu sekali kasih makan ya kira-kira sampai 5 liter waktu kecil. Tapi setelah sebulan sampai 1 karung. Kalau mau diikuti karena termasuk buas makan. Bertahan sama itu Pak? Pasti tidak. Secara umum ikan lele tidak bisa bertahan sampai besar semua. Karena di antara jumlah ribuan itu pasti ada yang jumbo. Yang pertumbuhannya cepat. Sementara yang lain sedang. Yang cepat itulah yang sering memangsa temannya sendiri. Biasa ditebar 1.000 ekor, yang tahan cuma 300. Yang lainnya kemana? Ya, masuk dalam perutnya temannya sendiri. Makanya kalau sudah sebulan biasa dipisahkan, ditangkap yang besar, dipisahkan tempat lain. Sebab kalau tidak, semakin cepatlah yang besar itu, sementara yang lain terlambat. Nah, yang besar itulah menyantap temannya. Perlu 1, 2, 3 kolam. Oke. Di mana baiknya ikan lele disimpan? Di tempat pemeliharaan ikan lele bisa melalui kolam semen maksud saya, kolam tanah bisa, tapi juga bisa terpalisasi. Ukuran luasnya tergantung jumlah yang mau dipelihara. Misalnya kalau 2x2 ya kasih 500 ekor. 3x3 kasih sampai 700. Nah, 4x4 bisa sampai 1.500 ekor. Ya. Bagaimana cara membedakan ikan jantan dan ikan betina? Terlalu mudah buat orang yang tahu. Tapi belum tahu terlalu susah. Iya, karena kelihatannya sama. Tetapi ciri-cirinya jantan dan betina, yang betina agak pendek, yang jantan agak panjang kelihatan badannya. Itu kalau masih kecil. Tapi kalau sudah besar nih, sudah siap bertelur, pasti nih yang betina buncit perutnya alias mata tampuk. Iya. Sementara yang jantan ya tetap dia kelihatan panjang, dan biasanya warnanya yang hitam itu warna yang jantan yang hitam-hitam. Sementara yang betina biasanya warna kecoklat-coklatan. Iya. Oke, ada yang lain? Oh iya Pak, berapa lama Pak ikan dapat dipanen? Baru bisa dipanen. Ikan apa itu? Ikan lele Pak. Ikan lele dari 0 hari menetap untuk bisa sampai dipanen. Kalau pertumbuhannya bagus 5 bulan, mulai dari 0 hari kelahirannya sampai 5 bulan, 6 bulan, tergantung makanannya. Kalau makanannya banyak, ya cepat juga. Tapi kalau makanannya kurang, biasanya juga agak terlambat. Ya. Tapi kan Pak, kalau dipanen itu kan Pak, pasti ada Pak alat-alatnya tuh Pak, alat tertentu yang digunakan. Ya, secara umum sih pastilah ikan kalau mau dipanen ada alat. Nah, ikan lele memerlukan alat penangkapan. Kenapa? Karena licin dan sering lompat-lompat. Ya, biasa kita pakai sistem jaring, 2 orang yang pegang ujungnya. Lalu dengan jaring itu kita tangkap. Tapi pasti kasih kering. Sebab kalau
banyak airnya pasti tidak bisa kita tangkap karena terlalu lincah ikan lele. Apa Pak yang menyebabkan ikan lele itu padanya? Ya pertama kan dari sononya memang. Dari sononya Allah ciptakan ikan lele seperti itu memang Allah ciptakan. Dia panjang, kulitnya karena tidak bersisik itu ikan lele sehingga dia licin. Biasanya Pak, ukuran besarnya Pak biasanya sampai berapa? Iya. Kembali juga tergantung lamanya. Saya punya ikan lele dulu yang sampai besar itu 7 kilo beratnya. Kira-kira sebesar ini tiang. Iya, kalau sudah sebesar ini, ya kurang-kurang sedikit 1 meter, kurang lebih 1 meter panjangnya. Kalau sudah 7 kilo. Tapi itu sampai 1,5 tahun nih dipelihara. Saya pernah menemukan di Pendra, saya kunjungan di sana, besarnya itu ikan lele seperti pohon pisang. Yeah. 2,5 meter panjangnya. Saya tanya, berapa lama dia sudah pelihara 10 tahun. Iya, umumnya juga panjang ikan lele. Apalagi kalau luasnya, tempatnya luas, pasti juga semakin besar. Oke, lagi. Manakah yang lebih baik pengobatan alami atau kalau ikan lele cukup, bagusnya yang kolam yang direkayasa istilahnya atau dibuat, karena memang dia sudah terbiasa dipelihara seperti itu. Jadi di kolam itu direkayasa tergantung kita inginkan 2x2 ke 3x3. Sebab kalau dia alami berarti dia lepas, tidak bisa dikontrol pertumbuhannya. Misalnya dilepas di sawah, ya di kolam liar, kita susah mengontrol. Okay. Bisa ke Pak kami melihat-lihat? Iya. Untuk sementara saya sampaikan buat Ananda bahwa kolam saya ini dengan luas sebenarnya 10x10 kalau mau dirata-ratakan. Ananda bisa lihat, cuma untuk hari ini tidak terlalu banyak isinya karena baru kurang lebih 20 hari yang lalu dikeringkan dan banyak ikannya sudah dipanen. Tinggal ikan-ikan kecil yang ada, tapi insya Allah kita sudah bicara tadi 1 minggu yang akan datanglah lagi jenis ikan ini. Ini bisa memuat sampai 5.000 ekor ditebar kalau ikan bawal. Kalau luas seperti ini ikan lele bisa sampai 20.000 ekor. Karena perbandingannya itu ikan lele semakin padat semakin bagus. Sementara ikan bawal tidak. Ada batasan, dia hanya butuh 5 ekor per 1 meter persegi ikan bawal. Sementara ikan lele bisa sampai 50 ekor. Seperti itu. Silakan saksikan. Namun untuk melihat isi kolam itu harus kasih makan. Nanti apa pandang TV. Saya juga belum sempat belikan. Mana yang mana?